Nah, untuk sebagai farmasi nanti akan dijelaskan tentang sejarah perkembangan obat. Ya, kemudian ada definisi tentang farmasi, biofarmasi itu apa, kemudian farmakologi, farmakodinamik, farmakokinetik, farmakologi, kemudian farmakoterapi dan toksikologi. Ya, kemudian ada peraturan perundang-undangan dan serta farmakologi. Ini hanya awalnya ya. Nah, kemudian untuk resep ini nanti akan dijelaskan apa itu resep. Ya, kemudian bagaimana penulisan resep yang rasional, kemudian terkait dengan komposisi obat ataupun formulasi obatnya. Kemudian kaidah penulisan resep yang seharusnya itu seperti apa, nanti akan dijelaskan juga. Dan kemudian singkatan lagi dalam resep. Jadi dalam penulisan resep nanti kita menggunakan singkatan yang sudah baku. Jadi nanti baik kita sebagai seorang dokter maupun nanti si apoteker yang menyiapkan obat, dia sudah tahu kira-kira yang dimaksud oleh dokternya seperti apa. Ya, jadi sudah singkatan yang baku. Nah, kemudian untuk bentuk sediaan obat nanti akan dijelaskan 3 bentuk sediaan obat. Ada bentuk obat ini, obat setengah padat dan obat padat. Nah, kemudian untuk bentuk sediaan obat juga definisi ya, kemudian macam-macam dosis dan perhitungan dosis dalam resep. Nah, untuk obat generik ini akan terkait dengan buku, ya, daftar obat esensial nasional dan serta penggunaan obat yang nasional. Kira-kira itu yang akan dijabarkan nanti pada saat kamu menjalani modul ini terkait dengan ilmu farmasi. Kamu nggak berasa lagi? Nah, ini sejarah perkembangan obat. Jadi saya akan mulai ya untuk sejarah perkembangan obat. Yang seperti kita tahu sejak zaman dahulu sebenarnya obat itu berasal dari bahan alam, ya. Bahan alam yang digunakan itu bisa berasal dari tumbuhan, bisa berasal dari hewani ataupun dari bahan mineral. Jadi semuanya itu berasal dari alam. Nah, kalau dari tanaman biasanya nanti dia dikembangkan menjadi obat itu biasanya nanti ada prosesnya. Ya, prosesnya yang disebutkannya, yang terpenting kita harus mengetahui apa bahan aktifnya, zat aktifnya seperti apa. Apakah dia mempunyai potensi untuk dijadikan sebagai obat atau tidak, ya. Nah, kalau kita berbicara untuk obat yang nabati, biasanya sekarang kan pemerintah sedang menggunakan penggunaan obat bahan alam, ya. Obat bahan alam itu kalau kita lihat penggunaannya ada apa aja di Indonesia? Ada yang tahu? Kategorinya? Sekarang lagi digalakkan pemerintah penggunaan obat-obat penggunaan bahan alam yang banyak berasal dari tumbuhan, karena biasanya dikatakan bahwa Indonesia itu cukup kaya dengan tumbuhan. Ya, jadi di sini kalau kita lihat kategorinya ada yang tadi saya semuanya ada yang ngomong secara tumbuhan, ada yang bilang adalah jamu. Nah, itu benar. Jadi dari yang sederhana itu adalah jamu. Nah, kemudian yang kita sebut juga dengan obat yang paling tinggi itu adalah obat fitofarmaka. Kemudian ada juga yang kita sebut dengan obat herbal standar. Ya. Nah, kalau misalnya apa perbedaannya sih? Kalau misalnya kita bilang ini adalah jamu. Nah, kalau jamu itu berarti dia hanya untuk efektivitas atau keamanan itu adalah diketahui secara empiris, jadi secara turun temurun. Ya, jadi misalnya nenek kita pakai obat ini digunakan sebagai obat penurun demam. Nah, itu kita pakai untuk obat penurun demam, tidak untuk efektivitasnya apakah dia bisa menurunkan demam, keamanan seperti itu secara turun temurun. Nah, itu yang dikatakan sebagai jamu. Nah, kemudian untuk yang level yang lebih tinggi adalah obat herbal standar. Nah, kalau obat herbal standar itu kita sudah tahu bahan aktifnya itu apa. Tetapi untuk efektivitas dan serta keamanan itu dapat diketahui dari ujinya adalah praktik. Nah, jadi misalnya dari uji laboratorium atau misalnya uji pada hewan. Ya, jadi tahap itu kita sebut dengan obat herbal standar. Nah, kemudian ada yang kita sebut dengan fitofarmaka. Nah, ini yang paling tinggi. Kalau fitofarmaka itu adalah diketahui dari uji klinis. Ya, mungkin tadi ada dijelaskan dari pengantar farmakonya tentang uji klinis. Apakah ada dijelaskan tadi sama dokter ini? Uji klinis ada dijelaskan? Belum. Nah, jadi biasanya kalau kita untuk pengembangan obat itu kita melakukan uji klinis itu ada tahap-tahapannya, ya, ada tahap 1 sampai dengan tahap 4. Nah, kalau misalnya kita melakukan uji klinis, berarti kita coba pada manusia ya. Nah, itu maka kita sebut dengan fitofarmaka. Ya, jadi ada perbedaannya ya. Jadi kalau misalnya kamu nanti baca, apakah ini termasuk omatik? Oh, berarti ini hanya tahapannya sampai dengan praklinis belum dilakukan uji klinis. Ya, tapi kalau misalnya dia sebutnya adalah fitofarmaka, itu berarti dia sudah sampai pada levelnya adalah uji klinis. Ya, jadi itu tahapannya dari kamu tahu ya.
Nah, ini beberapa contohnya ya. Kalau kita lihat tadi untuk obat yang nabati yang berasal dari tumbuhan, ini kita bisa menggunakannya macam-macam ya. Kalau secara turun temurun berarti kategorinya adalah sudah awalnya itu adalah jamu ya. Jadi bisa kita gunakan misalnya dari akarnya, kita gunakan batangnya, kita gunakan dari daunnya atau dari bunganya dan sebagainya. Ya, jadi kalau misalnya kamu lihat, jadi kalau yang masih suka lihat film-film yang kayak film-film serial kuku, itu biasanya mereka mengolahnya itu dengan cara direbus. Nah, itu biasanya nanti ada perbedaan. Kalau kita ambil bahan bakunya itu dari apa, kalau misalnya dari akar atau dari yang keras, itu biasanya itu perebusannya itu lebih lama dibandingkan kalau dia menggunakan daun ataupun dari bunga. Ya. Nah, ini contoh-contohnya misalnya dari tanaman alkaloid. Ini yang bahan aktifnya alkaloid ya, contohnya seperti pengembangan dari obat morfin, kemudian ada atropin, dan glukosidani, contohnya adalah obatnya adalah hidrosin. Nah, kemudian untuk minyak asiri, nah ini juga berasal dari tanamannya itu adalah Phormium enteric ya, jadi ini adalah bentuknya adalah minyak. Nah, kemudian dari minyak lemak kita bisa menggunakan oil kakao ataupun oil sesame. Nah, kemudian ada juga dari ini contoh-contoh obat yang berasal dari tanaman ya. Nah, yang berasal dari hewan, contohnya apa? Ini biasanya obat-obatan yang bekerja obat hormonal ya. Misalnya kita bisa ambil contohnya, dia berasal dari misalnya dari binatang ini biasa berasal dari babi ya. Kemudian ada juga hormon tiroid ataupun hormon adrenalin yang berasal dari hewan. Nah, kalau yang berasal dari mineral dan garam ini contohnya preparat besi, sulfur yang digunakan sebagai bahan obat. Nah, jadi ini bukan hanya dari tanaman, tapi bisa juga potensinya dari hewan ataupun dari bahan minuman. Ya. Kalau yang mau ditanyakan langsung ya, saat ini gampang untuk dicerna. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengetahui bahan aktifnya? Kalau kita tahu sebenarnya kalau kita berbicara misalnya sambil dari satu tanaman, itu biasanya isinya itu macam-macam, ya kombinasinya. Misalnya ada alkaloid, ada bahan saponin dan sebagainya. Nah, kalau kita pengen tahu bahan aktifnya apa, itu kita harus melakukan suatu yang kita sebut dengan ekstraksi untuk mendapatkan ekstrak bahan aktifnya. Ya. Nah, kalau misalnya untuk mendapatkan proses ekstraksi ini juga harus dilihat pelarut yang kita gunakan itu harus tepat. Kalau misalnya kita menggunakan pelarut yang tidak tepat pada saat kita melakukan proses ekstraksi, biasanya bahan aktifnya itu hilang. Jadi biasanya kita pelajari dulu tuh. Kira-kira ini tanaman ini mempunyai potensi ini, bahan aktifnya itu kira-kira apa saja yang kita mau untuk mengklaim atau penggunaannya itu bahan aktif yang mana. Jadi kita harus lihat, dan pada saat proses ekstraksi itu kita harus cari pelarut yang tepat. Nah, kalau sudah dapat ekstraknya, biasanya nanti dia mempunyai potensi untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi bahan obat. Ya, jadi kalau misalnya kamu baca nih obat ini bisa dipakai, tanaman ini bisa dipakai untuk obat A, kemudian bisa juga dipakai untuk obat B, itu bisa dipakai untuk maksud dengan orang yang berbeda. Nah, itu karena biasanya dia berisi kombinasinya adalah bermacam-macam bahan aktifnya. Ya, tapi kalau misalnya kita mau buat potensi untuk obat, biasanya kita lihat bahan aktif mana yang akan kita kembangkan. Ya. Nah, ini biasanya prosesnya seperti ini ya. Jadi dari saat isolasi dari ekstrak ini, kemudian nanti kita bisa murnikan dan kita tentukan rumus kimianya. Nah, kadang-kadang kalau sudah ada rumus kimianya itu bisa dibuat menjadi obat yang sintetis ya. Nah, jadi ada pengembangan obatnya, bisa kita juga membuat dari bahan yang sintetik purine, namanya adalah obat sempurna. Ya, ini contoh seperti ini. Jadi kalau kamu lihat, kalau fitofarmaka biasanya itu dia sudah dapat bahan aktifnya itu apa yang akan dia gunakan sebagai bahan obatnya. Nah, ini contoh-contoh beberapanya ya yang bisa untuk gigi. Nah, masih juga di rutin kalau kamu lihat kita bisa menggunakan angsana ini sebagai obat umur ya, kemudian daun cangkeh muda ini bisa disebut sebagai obat umur. Itu beberapa yang masih digunakan di masyarakat sebagai bahan obat ya. Nah, untuk obat sintetis ini mulai dikembangkan pada abad ke-20 ya, jadi ini dikembangkan pertama kali itu adalah dalam untuk antibiotikanya adalah penicillin. Nah, kemudian sudah ditemukan obat sintetis, maka kalau kita sekarang ini banyak sekali obat-obat yang dikembangkan ya, ada obat-obat baru. Jadi kira-kira kalau kita lihat mungkin beberapa ratus jenis obat baru ya, sekarang sudah beberapa ratus ribu mungkin beberapa jenis obat yang sudah beredar di pasaran.
Nah, terkait dengan penemuan obat, biasanya untuk obat atau industri farmasi yang pertama kali menciptakan obat tersebut, kita sebut dengan obat originator, dan dia akan memegang hak paten. Ya. Obat ani, kenapa nggak ada obat lain? Dengan obat tersebut masih dalam periode daripada hak patennya. Ya. Nah, hak patennya berapa lama? Ada yang tepat? Mungkin ada nanti bercita-cita jadi pengusaha untuk ada yang tahu nggak? Siapa tahu ada yang pengusaha obat 20 tahun ya. Jadi hak paten itu adalah 20 tahun. Jadi kalau misalnya kita ciptakan satu obat, dia akan memegang hak patennya itu 20 tahun, dan sesudah 20 tahun maka pabrik lain atau industri lain boleh memproduksi obat dengan bahan aktif yang sama. Ya, walaupun nanti namanya bisa berbeda-beda ya. Nah, tapi kalau selama dia dalam masa periode paten, tidak boleh ada obat yang atau pabrik industri lain yang membuat selain dia penemunya. Ada alasannya kenapa? Tahu? Kenapa? Kenapa dikasih hak paten 20? Kenapa 20 tahun? Ayo coba dianalisa. Kenapa kira-kira? Dikasih hak paten 20 tahun, sudah lewat 20 tahun baru ada mulai yang buat. Kenapa dikasih paten cukup lama? Kenapa? Kalau dia udah beredar kan berarti udah aman dong. Kalau nggak aman kan nggak mungkin beredar. Tapi kenapa dia boleh dikasih waktu untuk memegang pemasarannya itu 20 tahun? Kalau kamu bilang untuk melihat efek jangka panjangnya, ya kan dia udah beredar, berarti kan pasti udah dianalisa keamanannya seperti apa, aktivitasnya apa, baru udah beredar. Kalau nggak mungkin dikasih izin edar. Kenapa? Ya benar. Jadi memberikan kesempatan kepada penemu obatnya untuk mengembalikan biaya selama dia penelitian ataupun pengembangan obat tersebut. Jadi kalau dia temui kemudian semuanya bisa kopi, ya lama-lama bisa dibangun industri farmasinya. Ya, jadi dengan yang menemukan obat baru dikasih hak paten, tapi sesudah hak patennya lewat, maka industri lain boleh membuat dengan bahan aktif yang sama, dengan tujuannya seperti itu. Jadi dilihat dari sisi ekonominya juga. Ya, jadi dikembalikan apa yang dia dikatakan itu bisa dia kembali. Ya. Nah, ini apa sih itu farmasi? Farmasi ini berasal dari bahasa Latin itu adalah farmakon, yang artinya adalah obat atau racun. Ya. Jadi kalau kamu lihat di sini, farmasi ini adalah ilmu yang mempelajari cara membuat. Mungkin kalau tadi farmakologi kamu diajari, mungkin kita berbicara tentang bagaimana farmakokinetik ataupun farmakodinamik suatu obat. Ya, tapi kalau misalnya kamu belajar farmasi itu bagaimana cara membuat, mencampur, memformulasikan dan memeriksa obat. Jadi walaupun di sini nanti akan ada komponennya, tapi di sini biasanya kalau farmasi itu memang kalau yang dijaga itu orang-orang apoteker, ya, apoteker bagaimana cara membuat, mencampur, memformulasikan. Nah di sini kita diajari untuk apa kita diajari, sehingga kita tahu nanti bagaimana kamu bisa menuliskan resepnya atau bagaimana kamu bisa membuat obat racikan. Ya. Nah ini kaitan farmasi dengan ilmu dan farmakologi, ya, farmakokinetik, absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekspresi obat, kemudian farmakodinamik, farmakologi, farmakoterapi, dan tentang toksikologi. Nah ini yang berkaitan dengan dunia toksikologi. Nah ujung-ujungnya sebenarnya kamu diajarkan farmasi itu adalah kamu bisa menuliskan resep, ya, resep yang nasional. Walaupun saya tahu mungkin kalau kamu dokter gigi, selain kamu bisa menuliskan resep, kamu biasanya bisa memberikan obat secara lokal, ya. Misalnya kamu di daerah Kanjes dan sebagainya, kamu bisa berikan terapi yang lokal. Tetapi saya itu, nah kalau terapi-terapi tambahan atau sistem tersebut, maka kamu harus tuliskan dalam resep. Gak bisa kamu bilang ke pasien, nggak bisa. Ya, karena di situ nanti kita harus menulis resep baru. Nah ini ada istilahnya biofarmasi. Jadi ini adalah formulasi obat terhadap efek terapeutika. Nah ini terkait
ya. Kemudian ketersediaan hayati obat dari tubuh untuk diabsorpsi atau diresorpsi, bioavailabilitas. Nah, kemudian ada juga kesetaraan terapeutik. Nah, kalau saya BKBG, ya, dari bioavailabilitasnya berapa, kemudian bioequivalennya berapa. Nah, kalau kita uji, kita ingin menilai apakah obat yang dibuat atau dibuat itu sama dengan obat originator. Nah, biasanya kalau kita berbicara apakah dia sama atau tidak, maka akan dilihat apakah ada kesetaraan terapeutik atau tidak. Ya, uji dari uji BKBG-nya. Bioavailabilitas sudah tahu, tadi mungkin dijelaskan nggak? Bioavailabilitas. Bioavailabilitas itu dia menunjukkan berapa banyak obat yang kita berikan itu yang sampai ke dalam sirkulasi sistemik. Jadi kalau misalnya kita berikannya secara oral, nah kalau kita sampai ke oral kan nggak mungkin 100% akan masukkan, karena nanti ada proses yang menjadi yang dibuka, misalnya hanya 20% yang 60%. Atau misalnya kalau kita memberikan intravena, itu biasanya bioavailabilitasnya 100%, karena dia masuk ke dalam pembuluh darah. Jadi itu menunjukkan berapa persen sih obat yang kita berikan itu masuk ke dalam sirkulasi sistem. Ya? Nah, kalau bioekuivalen itu dia menunjukkan kerjanya itu sama atau tidak. Biasanya kalau kita melihat kerja suatu obat itu kita lihat dari area under proof-nya, kita nilai dari AUC-nya. Jadi saya gambarkan seperti misalnya kita kasih obat secara minum oral ya. Kalau minum obatnya kan nggak mungkin langsung bekerja kan. Dia harus melewati proses, harus dipecahkan, kemudian dia harus larut, kemudian dia harus diabsorpsi. Nah, pada saat dia mulai diabsorpsi, misalnya kita berikan jamnya misalnya jam 10 pagi ya. Nah, kemudian dia perlu waktu untuk proses seperti itu adalah misalnya kira-kira 15 sampai 30 menit baru dia mulai bekerja. Biasanya dia juga bekerja kan nggak langsung kan, obat dia akan naik secara perlahan-lahan dan dia akan mencapai puncak. Misalnya konsentrasi maksimalnya berapa? Misalnya sampai di 100 misalnya konsentrasi maksimalnya. Dan kemudian dengan berjalannya waktu obat akan turun. Itu tadi ada diterangin nggak grafik. Nah, jadi kalau misalnya kita minum obat, dia akan naik konsentrasi maksimalnya sekian, kemudian dia akan turun perlahan-lahan. Waktu dimana kalau misalnya kita melihat apakah obat yang diberikan itu sama atau tidak dengan obat originator, dia akan dicoba pada orang yang sama dan kemudian akan diukur dengan cara yang sama. Jadi kan misalnya kita kasih obat originator, obat A, dia gambar grafiknya maksimalnya 100 misalnya. Kemudian kita kasih obat yang berbeda, obat generiknya, misalnya dikasih kita lihat, ternyata dia angkanya itu di 50 misalnya. Berarti kan itu jauh sekali kan antara konsentrasi maksimal yang tadi 100 sampai dengan 50. Nah itu maka dikatakan dia tidak bioekuivalen. Nah tetapi kalau misalnya yang tadi puncaknya itu 100, kemudian grafik yang dihasilkan oleh obat generiknya itu berhimpitan atau dekat gitu ya, mengikuti itu, nah itu dikatakan bioekuivalen. Yaitu kesetaraan terapeutiknya. Jadi kalau misalnya kita melihat apakah suatu obat itu secara atau tidak, kita lakukan mungkin kita sebut dengan BABD. Bioavailabilitasnya seperti apa, kemudian bioekuivalennya seperti apa. Ya. Jadi kalau misalnya dia berhimpitan, dia punya kurvanya itu dekat, nah itu kita katakan bahwa dia setara. Walaupun biasanya nanti ada kompensasi berapa persen itu dia boleh berbeda. Tapi kalau misalnya bedanya jauh, tadi menjadi 100 per 50, itu maka dikatakan itu dia tidak setara. Jadi otomatis pasti kualitas atau efektivitas obatnya itu lebih rendah dibandingkan dengan obat originator. Ya, sampai sini. Ini kalau misalnya kamu akan di industri farmasi itu kamu nanti akan terkait dengan uji. Jadi kalau orang uji BHB-nya seperti apa? Misalnya kita kasih obat generik nih, kita ditanya, ini obat generik bener dong mau dikasih nih, sertifikatnya gimana? Nah kita bisa lihat apakah ada uji BHB-nya enggak. Ya kalau misalnya hasilnya ada, yang berhimpitan maka kita katakan yaitu secara terapeutik. Ya. Nah, kemudian kalau untuk obat yang rasional ini ada 5 nomor ya, jadi dengan kita mengetahui bentuk sediaan obat, BHB-nya dan sebagainya, jadi kita bisa memberikan obat dengan tepat. Ya, kemudian dosisnya itu harus tepat, bentuk sediaan obat yang tepat, waktu dan cara pemakaian yang tepat, serta penderita atau pasien yang tepat. Nah, jadi ini kalau kita mau memberikan apakah dalam obat itu rasional atau tidak, kita patokannya dari ini. Ya, jadi obat yang diberikan dengan tepat.
Jadi misalnya kalau kamu lihat, kamu harus tahu misalnya kita mau memberikan antibiotika. Antibiotika itu kamu lihat macam-macam golongannya kan, ada golongan penicillin, ada golongan daripada golongan aminoglikosida dan sebagainya. Nah di situ kamu lihat pada kasus yang kamu hadapi itu yang mana yang paling tepat untuk pasien tersebut. Ya. Kemudian dosisnya juga harus tepat untuk sediaan obat yang tepat. Nah ini tergantung biasanya, misalnya kalau saya kaitkan dengan kamu, misalnya kamu punya kasus misalnya dia ada sariawan misalnya ya, ada sariawan tapi lokasinya itu susah kita jangkau. Nah, mungkin kamu nggak beli dalam bentuk obat oles misalnya. Bisa juga misalnya kamu berikan misalnya dalam bentuknya adalah obat sirup dan sebagainya seperti itu ya. Jadi di situ kamu bisa cara pakainya apakah diberikan pada saat makan atau sesudah makan, ini biasanya untuk menghindari interaksi yang negatif ya. Karena ada obat-obatan tertentu yang harus kita atur waktu pemakaiannya. Misalnya pada saat perut kosong, kalau tidak perut kosong itu waktu makan ya. Kalau bilang perut kosong, obat ini harus diminum pada saat perut kosong. Artinya pagi. Habis bagi obat terus minum apaan? Apa kamu gitu? Biasanya kita nganggap perut kosong itu bisa kita berikan sebelum makan atau sesudah makan. Kalau sesudah makan itu biasanya 2 jam sudah makan itu dianggap perut kosong. Jadi karena waktu kemasukan lambung itu kira-kira 2 jam. Jadi misalnya kalau kamu habis makan jam 10 nih, dibilang minum obatnya harus dalam keadaan perut kosong. Nah artinya untuk minum obatnya itu paling cepat adalah di jam 12. Ya, atau kalau misalnya pada saat kita sebelum makan itu biasanya kita bisa kasih waktunya itu lebih pendek. Misalnya kita kasih 1 jam sebelum makan. Ya, karena kan itu masih belum kosong, kemudian 1 jam kemudian dia baru makan. Nah, informasi seperti ini perlu diketahui ya. Jadi tidak semua obat yang harus kita atur waktu pemakaiannya. Jadi obat-obat tertentu yang dipengaruhi oleh misalnya adanya makanan atau misalnya untuk mengurangi efek samping obat. Ya, nah ini misalnya seperti untuk mengurangi efek samping obat yang sering kita gunakan misalnya obat NSAID, obat untuk anti inflamasi. Nah itu biasanya kan efek sampingnya itu ke gastrointestinal, bisa menimbulkan rasa nyeri, mual dan sebagainya. Maka kita bisa berikan informasi ini diminum sesudah makan. Ya. Atau misalnya kalau sudah memberikan dengan tuberkulosis, nah kalau kamu lihat obat tuberkulosis itu harus diminum pada saat perut kosong. Nah jadi kamu bisa tahu nih kira-kira kamu harus menuliskan informasi tambahannya seperti apa ya. Nah kemudian penderita atau pasien yang pas ini biasanya terkait dengan bentuk sediaan obatnya ya. Kalau misalnya kita punya kasus misalnya untuk anak-anak, jadi kamu kasih dalam bentuk tablet, kamu kasih bentuknya misalnya bentuk sirup atau misalnya kamu kasih bentuk yang lainnya ya. Sampai sini apakah yang mau ditanyakan? Saya rasa ini tidak terlalu susah. Yang lebih susah kalau kamu belajar farmakologinya benar-benar, karena kamu harus tahu. Ada yang mau ditanyakan kan? Cukup jelaskah atau hampir bingung? Jelas ya, jadi kalau misalnya nanti sama ataupun dari hewan atau mineral untuk dijadikan bahan obat. Ya, nanti kamu dalam masa kuliah ini terkait dengan bagaimana step-by-stepnya yang harus kita kerjakan supaya kita bisa melihat apakah suatu bahan obat itu dari tanaman itu mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi obat. Ya. Kemudian toksikologi ini mempelajari efek racun terhadap tubuh. Nah, kalau kita berbicara tentang farmakokinetik, ini adalah kita secara singkat itu adalah kita mempelajari proses yang dilakukan oleh tubuh terhadap obat. Jadi kita berbicara tentang nasib obat dalam tubuh kita, ya. Nah, kalau dalam farmakokinetik kita sebut dengan ASME. Jadi adanya absorpsi, distribusi, metabolisme, dan serta ekspresi, ya. Nah, untuk absorpsinya, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi absorpsi? Yang pertama itu adalah pelarutan obat. Jadi kalau obat-obat yang dia larut dalam lemak itu biasanya dia lebih tidak masuk, ya. Karena biasanya juga kemudian kemampuan difusinya, konsentrasi obat, bentuk sediaan obat, dan serta untuk pemakaian obat. Ya, kalau misalnya untuk obat yang bentuknya sirup dibandingkan dengan obat bentuk tablet, pasti nanti penyerapannya atau absorpsinya lebih cepat yang bentuk sirup, karena dia tidak perlu waktu untuk pecah dan larut.
Ya, tapi kalau misalnya kita memberikan misalnya dengan cara intravenal, nah itu pasti dia kan dari langsung masuk ya. Nah itu juga bisa yang tidak terkait dengan absorpsi kalau kita memberikan intravenal. Kalau absorpsi terkait adalah obat-obat yang diberikan secara oral. Nah, jadi ada beberapa hal. Jadi kalau misalnya kamu melihat apakah dia tidak masuk atau tidak, absorpsinya seperti apa, kamu lihat dari hal-hal berikut ini. Nah, jadi yang kalau dalam rumah, kemudian konsentrasi obatnya tinggi, kemudian dari bentuk sediaan obatnya, serta bentuk pemakaian obatnya seperti apa. Ya. Nah, ini adalah untuk bentuk obatnya. Jadi kecepatan absorpsi dari obat itu tergantung dari kecepatan pelepasan obat dari bahan pembawa serta kecepatan pelarutannya. Nah, ini urutannya ya. Jadi dari yang paling mudah larut sampai dengan yang suka larut. Ya, jadi kalau misalnya kita berikan larutan dalam air, pasti dia akan lebih cepat untuk pelepasan obatnya. Ya. Kemudian ada bentuk suspensi, bentuk serbuk, kapsul, tablet, dan tablet yang bersalur bulan. Nah, ini adalah urutan kecepatan daripada pelepasan obatnya. Nah, untuk proses pemakaiannya, ini ada beberapa cara-cara yang bisa ini. Ada oral, kemudian ada sublingual. Kalau sublingual itu artinya diletakkan di bawah lidah. Ya, kemudian ada cara parenteral untuk pemberian injeksi infus. Dengan rektal itu biasanya bentuknya dalam suppositoria yang kita masukkan ke dalam tidur. Kemudian endotel paru-paru ini biasanya dalam bentuk inhalasi, ya, obat yang semprot atau inhalasi. Kemudian obat topikal bisa pada kulit, borogenikal ataupun vaginal. Nah, kalau yang kita berikan secara ini, biasanya kita mengharapkan efek lokalnya lebih besar dibandingkan dengan efek sistemik. Ya, walaupun kalau kita berbicara ada nggak efek sistemiknya yang pasti ada, ya. Tapi yang di sini kalau bentuk yang topikal pada kulit dan sebagainya itu kita mengharapkan adalah efek lokalnya, ya. Nah, kemudian obat pada membran mukosa ini biasanya itu terkait dengan obat tetes mata, ya. Kemudian ada obat tetes telinga, atau misalnya obat hisap. Ini biasanya kita obat itu bekerja pada membran mukosa. Nah, ini yang terkait dengan farmakokinetik yang kedua adalah metabolisme atau biotransformasi. Nah, jadi di sini adalah merupakan reaksi metabolisme di dalam hati ataupun organ lain. Walaupun kita tahu yang utama itu untuk metabolisme adalah organ hati. Ya, di mana tujuannya untuk apa? Obat itu akan di metabolisme menjadi metabolit sehingga dia menjadi tidak atau kurang aktif, di mana nanti tujuannya terkait dengan proses eliminasi daripada obat. Ya. Nah, tetapi ada juga yang kita sebut dengan obat prodrug. Nah, kalau prodrug itu justru dia harus di metabolisme oleh hati sehingga dia menjadi bentuk yang aktif. Ya. Kalau obat biasanya kalau bukan bentuk prodrug itu berarti dia akan diubah menjadi metabolit. Nah, tapi kalau misalnya kita memberikan obat yang bentuknya prodrug itu contohnya kortison, maka dia kalau masuk di dalam tubuh kita di metabolisme di hati dia akan menjadi bentuknya adalah kortison. Nah, kortison juga dalam bentuk aktif. Ya. Nah, untuk terkait dengan proses metabolisme untuk bentuk sediaan obat, salah satu hal yang perlu kita perhatikan itu adalah first class effect. Ya, jadi ini metabolisme lintas pertamanya. Nah, kalau obat tersebut di metabolisme itu sangat ekstensif di dalam hati, maka biasanya itu kita tidak memberikan dalam bentuk yang oral. Ya, jadi misalnya kita berikan dalam bentuk injeksi atau misalnya dengan cara kita berikan di bawah lidah. Nah, jadi kalau misalnya dia di metabolisme ekstensif, berarti itu dia sudah banyak sekali diubah menjadi metabolit. Nah, itu akan mengurangi efek daripada obatnya. Ya. Nah, terkait dengan proses metabolisme, ini ada yang kita sebut dengan plasma plasma. Ya, jadi waktu di mana konsentrasi obat dalam plasma menurun sampai separuhnya. Nah, di sini waktu paruh ini akan menjadi ukuran untuk lamanya efek obat. Ya, tadi saya kasih ilustrasi, misalnya tadi saya kasih obat A, dia mencapai konsentrasi maksimal itu 100. Nah, kemudian dari 100 dia turun menjadi 50 itu dalam waktu berapa lama? Nah, itu kita sebut dengan waktu paruh obat. Ya, misalnya tadi kita kasih jam 10, dia mencapai konsentrasi maksimalnya misalnya jam 12 misalnya ya. Kemudian pada saat dia jam 2 siang, dia turun menjadi 50. Nah, berarti waktu paruhnya itu menjadi adalah 4 jam. Jadi waktu di mana konsentrasi obat dalam plasma turun menjadi separuhnya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, apa sih gunanya waktu paruh tersebut?
waktu paru itu akan dijadikan dasar untuk menentukan dosis dan serta frekuensi pemberian obat dalam satu hari itu berapa kali. Jadi kalau misalnya obat tersebut mempunyai waktu paru misalnya yang pendek, mungkin dia akan diberikan beberapa kali dalam satu hari. Ya, misalnya obat ini memang waktu parunya adalah 8 jam. Nah, itu mungkin bisa diberikannya 3 kali sehari. Tapi kalau misalnya obat tersebut mempunyai waktu paru 18 jam, maka dia cukup diberikan 1 kali sehari. Ya? Nah, ini contohnya kalau misalnya waktu paru pendek itu adalah obat tidur ya. Nah, kemudian kalau obat yang waktu parunya panjang, ini biasanya banyak digunakan untuk obat-obat yang untuk penyakit kronis misalnya seperti hipertensi, kemudian epilepsi atau antidiabetika. Itu biasanya kita pilih obat-obat yang waktu parunya lebih panjang dibandingkan kalau kita pilih obat-obat waktu parunya lebih pendek akan menjadi obat pilihan utama. Kenapa bisa ada alasannya? Kenapa untuk penyakit kronis kita pilih lebih bagus kalau waktu parunya itu banyak dibandingkan yang pendek? Jadi kami berdasarkan waktu paru ini adalah menjadi dasar menentukan dosis dan frekuensi pemberian obat yang rasional berapa kali sehari. Kenapa kita pilih misalnya obat untuk pasien hipertensi, kita pilih obat-obatan yang cukup diberikan 1 kali dibandingkan kalau obat itu diberikan 3 sampai 4 kali dalam hari. Misalnya ada 2 obat kita obatnya sama obat hipertensi, tapi biasanya kita pilih yang cukup diberikan 1 kali. Itu kan berarti bisa menjadi pertimbangan kita kalau udah jadi dokter nih. Kalau kita dapat pasien yang hipertensi, kamu tahu nih list obat hipertensi A, B, C, D, F, G misalnya. Ini diberikannya 2 kali, ini 3 kali, kita sesuaikan dengan tadi kan salah satunya adalah obat. Nah, salah satu kita membeli obat, kita lihat dari ini dengan saya beli yang 1 kali sehari dibandingkan kalau dikasih 3 atau 4 kali sehari. Walaupun dia mempunyai efek sama obat anti hipertensi, kenapa? Nah, jadi kenapa? Alasannya kenapa? Ya, efek obatnya pengaruhnya ke apa? Nah, berarti kalau dia ngomongin obat artinya ya, betul. Alasannya adalah supaya untuk pasiennya itu lebih patuh dalam minum obat. Kalau kamu kasih dia obat misalnya 3 sampai 4 kali sehari, bisa juga dia lupa. Nah, dia sudah minum belum ya? Atau misalnya karena kasih bukan dia lupa. Tapi kalau misalnya kita pilih obat yang tadi waktu parunya panjang cukup diberikan 1 kali sehari, itu bisa terkait dengan kepatuhan pasien minum obat. Apalagi kalau penyakit itu penyakit kronis. Dan itu salah satu mungkin nanti pertimbangan kalau kamu sudah jadi dokter. Jika kamu memberikan obat antibiotika atau misalnya obat medis, itu kamu bisa pilih obat yang cukup diberikan 1 kali sehari dilihat kondisi daripada pasiennya. Ya. Sampai ini kira-kira jelas kan waktu paru? Jelas ya, jadi waktu di mana obat tersebut turun dari setengah konsentrasi maksimalnya. Nah, itu biasanya menunjukkan berapa lama obat tersebut bekerja. Nah, kenapa kalau misalnya waktu parunya pendek kita harus kasih beberapa kali? Kita seperti grafik, kita berikan dia naik, dia turun. Begitu dia turun supaya dia bisa mempunyai efek, kan bisa kita minum obat lagi. Nanti akan mulai lagi akan membentuk grafik seperti itu terus. Nah, tapi kalau dia waktu parunya panjang, berarti kan dia sampai ini dia turunnya itu lama. Jadi sehingga itu kita berikan 1 kali sehari. Ya. Nah, untuk efek terapeutik biasanya kita ada 3 jenis pengobatan. Yang pertama itu kita sebut dengan terapi kausal. Ya, terapi kausal ini adalah terapi penyebabnya. Ya, misalnya kalau kita ada kasus misalnya untuk infeksi bakteri, mungkin kita memberikan antibiotika. Misalnya kalau kita mendapat kasus penyakitnya disebabkan oleh virus, kita memberikan antivirus, gitu ya. Nah, ada juga yang kita berikan kita sebut dengan terapi simptomatis. Nah, simptomatis itu terapi berdasarkan keluhan atau gejalanya. Ya, misalnya kalau pasien dengan keluhannya nyeri, sakit gigi misalnya, nah berarti kita kasihnya obatnya misalnya obat anti nyeri. Nah, atau misalnya dia ada pipinya bengkak dan sebagainya, kamu bisa kasih obat misalnya obat anti inflamasi. Ya, itu kita sebut dengan terapinya adalah simptomatis. Nah, ada juga yang kita sebut dengan terapi substitusi. Ini biasanya terkait dengan urutan terapi atau urutan pada tulisan-tulisan. Ya, biasanya untuk terapi kausal itu kita tuliskan lebih dahulu, baru kemudian kita lanjutkan dengan terapi simptomatis. Ya. Nah, untuk terapi simptomatis ini nanti biasanya kita kaitkan juga dengan lamanya pengobatan. Ya, jadi nanti kalau kita selesai, biasanya nanti kita kaitkan dengan berapa lama sih obat tersebut akan diberikan oleh dokternya.
Nah, misalnya kalau dia nyeri, kamu berencana misalnya 3 sampai 5 hari. Tapi kalau misalnya untuk terapi kausal atau terapi penyebab, itu biasanya sudah ada rekomendasi pengobatannya itu berapa lama. Nah, misalnya untuk pemberian antibiotika X harus diberikan misalnya 5 hari atau sampai 10 hari tergantung dari diagnosa daripada penyakitnya. Ya, jadi kalau terapi simptomatis ini berdasarkan gejala. Nah, walaupun kamu di sini tahu ada terapi berdasarkan keluhan atau gejala, jangan semua keluhan yang disampaikan oleh pasien itu kamu obati. Nah, misalnya keluhannya ada 5, nanti obatnya ada 5 juga enggak ya. Jadi biasanya kita kaitkan juga dengan patofisiologi daripada penyakitnya. Apa yang menjadi penyebab utamanya sehingga dia penuh keluhan seperti yang keluhan apa yang paling mengganggu itu yang kita terapi. Ya. Nah, ini yang tadi terkait dengan compliance daripada pasiennya, jadi kepatuhan terapi. Jadi dipengaruhi oleh sifat individual, kemudian relasi dokter dengan pasien, jenis penyakitnya. Jadi kalau misalnya penyakitnya berat, kita biasanya komplainnya lebih baik. Ya. Kemudian kalau berkurang waktunya lama, itu biasanya itu komplainnya itu bisa berkurang. Ya. Apalagi kalau misalnya itu penyakit yang kronis tadi, hipertensi atau diabetes, dia bosan minum obat. Ya, jadi akhirnya dia tidak meminum obat tersebut. Ya. Kemudian jumlah dan jenis obat yang ditelan, kalau misalnya banyak itu dikatakan komplainnya itu bisa menurun. Tapi kalau kita berikannya itu lebih dari 2 kali sehari. Nah, ini dilakukan dasar-dasar pertimbangan kalau memang kamu memikirkan tentang kepatuhan pasien dalam minum obat. Ya. Nah, kemudian bisa juga memperpanjang efek obat, jadi kita bisa menghambat ekspresi obat tersebut atau absorpsi atau resorpsinya dalam sirkulasi darah itu diperlambat. Nah, ini untuk obat injeksi, ya, jadi untuk memperlambat resorpsinya atau absorpsinya itu kita lakukan dengan menggunakan minyak, ya, pada suatunya. Ini contohnya adalah penggunaan untuk obat paramin ataupun penicillin. Kemudian memperkecil daya larut obat, jadi ditambahkan dengan zat yang bersifat fosil. Kemudian menggunakan kristal yang lebih kasar atau kita tambahkan dengan obat vasopressor. Nah, ini dalam proses pembuatan obatnya, ya. Nah, untuk teknik preparat long acting ini sekarang sudah berkembang ya sebuah obat untuk terapi komplain. Itu ada beberapa yang bisa kamu lihat, ada bentuknya entry coating. Ini yang biasanya kita berikan misalnya bentuknya adalah entry coating. Nah, jadi kemudian yang bentuknya yang obatnya ya. Nah, untuk obat-obat detection atau sterilis, ya, mungkin pernah kamu gunakan kayak obat proses M, pernah? Dinos? Pernah. Nah, kalau proses M kamu minumnya berapa kali sehari? 1, karena dia ada sterilis ya. Jadi ini obatnya obat tambahan. Tapi kalau misalnya tidak ada R, biasanya kita bisa minum 2 sampai dengan 3 kali. Ya, jadi di sini dia memasarkan dalam bentuknya yang kita sebut dengan injection atau sterilis itu biasanya berarti obat-obat tersebut dibuat dengan efek waktu yang lebih lama, efek panjang. Ya. Ini istilah-istilahnya ya, ada dulu res, ini kamu lihat, jadi resorptif pada masuk plastik semacam kanan dengan luka kecil, dan di sini dia akan dilepaskan dalam usus secara berlangsung, jadi dia kerjanya lebih panjang. Ya, ada juga misalnya bentuknya kapsules. Di sini dihubungi dengan kautin yang larut dalam air. Biasanya kita gunakan antiselulosa atau polyethylene, atau juga anti-coating. Ini diharapkan obat tersebut bekerja di khusus bukan bekerja di lambung. Jadi kalau untuk anti-coating itu dia harus aman melewati lambung, kemudian dia baru bisa bekerja di lambung khusus. Nah, contoh obat yang banyak di dalam bentuk anti-coating adalah obat NSAID, itu dibuat dalam bentuk anti-coating untuk mengurangi efek samping obat terkait dengan gastrointestinal. Nah, ini yang dosul. Jadi di sini pelepasan obat diatur oleh tekanan osmotik. Nah, jadi di sini tujuan dibuat dalam bentuk seperti ini adalah supaya kadar obatnya itu konstan. Ya. Nah, ini aspek yang biofarmasi. Ya, jadi proses yang dialami obat sebelum sampai ke dalam tujuannya. Jadi biofarmasi ini yang biasanya terkait dengan proses pembuatan obat ya. Ini bukan yang tahapan ini, kalau yang biasa kita bicara di farmakologi itu yang ini farmakokinetika dan farmakodinamikanya. Ya. Jadi kalau kita memberikan bentuk tablet, maka dia harus menjadi terpecah dulu, kemudian dia harus aktif terlepasnya. Nah, di sini kita sebut dengan FA, jadi pharmaceutical activity, jadi obat tersedia untuk proses absorpsinya.
Nah, kemudian di situ dia masuk ke dalam tubuh kita berbicara asam obat di dalam tubuh kita. Nah, kemudian dari sini yang berapa persen yang akan kemudian kita sebut pengambil atau bioaktivitas yang tadi. Nah, misalnya kalau orang biasanya nggak ada yang 100%, ya biasanya sekitar 40 atau 60%, misalnya pasti 60%. Nah, itu dia ada 60%, berarti kemudian dia akan berinteraksi dengan reseptor, ya. Dan di sini dengan reseptor ya maksudnya ya, berinteraksi dengan reseptor. Jadi di sini nanti dia baru bisa memberikan efek, di mana yang dituangkan dalam bentuknya dalam bentuk resep obat dokternya apa saja yang dikirim, ya. Ini salah satu ya, ini maksudnya efeknya sudah sesuai dengan resep kita pengharapannya. Nah, di sini untuk biofarmasi ini tergantung dari farmakologi, bentuk sediaan dan serta formulanya, ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi kalau kita memberikan tablet, jadi dia harus lepas dulu. Kemudian kalau saat asipnya terlepas, baru kemudian dia aktif larut. Nah, ini kalau dia sudah aktif larut, berarti yang kita sebut dengan FA tadi ya, pharmaceutical activity. Kemudian dia masuk ke dalam tubuh kita, dia lanjut ke dalam proses selanjutnya, ya, untuk metabolisme dan sebagainya. Baru kemudian dia lanjut ke fase farmakodinamik. Ini kira-kira yang untuk pengantarnya, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada apa yang mau ditanyakan?